Iran. Mantap! Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata. Negosiasi ini dibayangi proposal kedua negara yang bertentangan untuk mengakhiri perang. AS dan Iran sama-sama mengklaim penundaan serangan ini sebagai kemenangan. Gencatan senjata yang diusulkan Pakistan ini disepakati hanya 1 jam menjelang tenggat serangan Amerika Serikat ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan Iran termasuk menyasar fasilitas sipil. Trump menulis, Pakistan meminta agar saya menunda penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran. Dan dengan syarat Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman atas Selat Hormuz. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 arah. Tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Gencatan senjata disambut gembira warga Iran. Warga Teheran sebelumnya berkumpul di fasilitas penting di Iran. Menjelang tenggat waktu ultimatum dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pemerintah Iran meminta warganya berkumpul untuk membentuk rantai manusia di sejumlah jembatan guna mencegah serangan. Sementara dalam platform media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran, Said Abbas Araghchi, menyampaikan apresiasinya antara lain terhadap Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif atas upayanya untuk membantu mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Menlu Iran menyebut untuk menanggapi permintaan Pakistan dan juga mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat, maka negosiasi nantinya akan berdasarkan poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Abbas Araghchi menuliskan atas nama Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, jika serangan terjadi terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Gencatan senjata terwujud usai Trump menyetujui 10 poin syarat dari Iran. Kami kutip dari akun media sosial Kedutaan Iran untuk Indonesia, dari 10 poin itu diantaranya komitmen prinsipil Amerika Serikat untuk tidak melakukan agresi, kelanjutan kontrol Iran atas Selat Hormuz, pembayaran kompensasi kepada Iran, penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan, hingga penghentian perang di semua front termasuk terhadap perlawanan Islam di Lebanon. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan telah menerima gencatan senjata selama 2 minggu ke depan. Iran akan bernegosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April 2026. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dalam akun X. Shehbaz Sharif menuliskan dengan kerendahan hati yang terbesar, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Republik Islam Iran dan Amerika Serikat bersama dengan sekutu mereka telah menyetujui gencatan senjata termasuk di Lebanon, efektif, segera, dan mengundang delegasi mereka ke Islamabad pada hari Jumat 10 April 2026 untuk bernegosiasi lebih lanjut untuk kesepakatan konklusif menyelesaikan semua perselisihan. Kami sangat berharap pembicaraan di Islamabad berhasil mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Namun belakangan, Israel masih enggan menyudahi peperangan dengan sekutu Iran, Hizbullah. Hal ini menjadi ujian bagi gencatan senjata pertama selama 2 pekan yang telah disepakati Iran dan Amerika. Ya saudara, Amerika Serikat, Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun sekutu Amerika Serikat, Israel enggan turut dalam kesepakatan lantaran enggan menerima syarat Iran yang meminta tidak ada serangan ke Lebanon. Lalu bagaimana peluang perdamaian akan kita bahas bersama dengan dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Beromeo Duarte, dan peneliti senior keamanan internasional Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Mbak Aisyah Kusumo Sumantri. Selamat petang, Mas Evata dan juga Mbak Aisyah. Semoga sehat selalu. Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, ini kita melihat bahwa perang 40 hari akhirnya menemui
kesepakatan untuk gencatan senjata. Apakah Anda melihat bahwa Amerika Serikat tunduk terhadap 10 poin kesepakatan? Nah, kita harus lihat di sini kondisi yang ada sekarang. Amerika Serikat jelas ini sebenarnya terpojok secara strategis, tetapi menang secara taktikal. Yang kita lihat sebenarnya Trump ini melakukan sebuah strategi yang dinamakan dengan coercive diplomacy, di mana sebenarnya selain kemudian mencoba untuk menyeret Iran kembali ke meja perundingan, Trump ini juga mencoba untuk menekan Iran secara militer, karena memang Amerika Serikat sadar betul di situ adalah kekuatan dari Amerika Serikat ya, dengan kekuatan battle proven, angkatan laut yang sudah teruji, dan kemudian angkatan udara yang terbesar di dunia. Nah, saya rasa di sini kita bisa lihat bahwa memang dari kemarin ini Amerika Serikat juga kan sudah terdesak dari sisi dalam negeri ya, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi politik. Di mana secara ekonomi ini kan Amerika Serikat mengalami kenaikan BBM dan kemudian berbagai macam bahan pangan dan bahan dasar ya. Dan kemudian juga ada suara oposisi dari Senat, dari Kongres, dan bahkan itu dari masyarakatnya sendiri. Nah, di sini adalah game of endurance. Jadi siapa yang menahan beban perang yang semakin berat, inilah yang pemenangnya gitu. Dan kita lihat sebenarnya di sini keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Tetapi memang di awal Iran ini memang agak reluctant untuk melakukan ceasefire karena merasa bahwa ketika mereka menekan perang ini lebih jauh, maka leverage mereka akan semakin bagus. Nah, ada satu titik balik intervening variable yang kita ketahui ya terjadi selama 2 hari terakhir. Ya, itu pertama adalah terbunuhnya salah satu petinggi IRGC di bagian intelijen, yaitu Kademi ya. Lalu yang kedua itu adalah pemimpin divisi 840 dari Iran yang kemudian mengepalai bagian dari perang non-konvensional di Iran, yang mana itu adalah perang yang tadi ya meliputi berbagai macam faktor-faktor militer. Dan ini menjadi salah satu pukulan besar. Nah, lalu yang kedua faktornya itu adalah pengeboman fasilitas petrochemical itu ya, yang merupakan 85% itu total produktif dari petrochemical Iran di sana. Dan saya rasa sebenarnya itu merupakan salah satu bentuk ya pukulan ekonomi besar yang dihadapi oleh Iran dan mempengaruhi kemampuan masyarakat Iran untuk berfungsi sebagai masyarakat modern di masa kini gitu. Jadi itu akan sangat mempengaruhi tadi daya tahan dari masyarakat Iran. Ya, apakah Mas Evata juga memiliki pandangan yang sama? Karena pada dasarnya Iran juga ada kesepakatan yang harus ditandatangani terkait gencatan senjata, termasuk tidak ada pengayaan nuklir dan juga pembatasan terhadap kekuatan pertahanannya, dan juga termasuk membuka Selat Hormuz yang saat ini selama ini menjadi kuncian dari Iran. Baik, keberhasilan dari gencatan senjata ini memang itu tidak lepas karena kepiawaian dan juga intelijen Pakistan yang selama ini mendorong agar Amerika tidak melakukan satu kesalahan apapun. Karena kita bisa melihat bahwa posisi Amerika kali ini memang sangat berang dan juga geram ya. Dia meskipun kita mengatakan bahwa Amerika berada pada posisi yang cukup lemah, tetapi Amerika memiliki opsi yang begitu sangat banyak. Nah, inilah yang kemarin ya sudah dicoba semaksimal mungkin oleh Pakistan dan diterima oleh Amerika dengan sangat baik. Jadi ini tetap masih dalam posisi gencatan senjata karena 10 poin yang ditawarkan, salah satunya adalah bagaimana nanti ke depannya pengayaan nuklir ini dibebaskan ya, terus juga ada penarikan pasukan dari wilayah regional negara GCC ya, terus juga ada pengakuan hak ya daripada Iran, dan juga ada penghentian total terhadap agresi. Tetapi pada konteks kali ini kita harus terbuka bahwa Israel kan tidak diajak bicara. Yang memiliki kepentingan utama untuk menjaga perwilayahan ya dan juga masalah eksistensial menurut mereka itu tidak diajak. Maka ini masih prematur menurut saya. Ini hanya berupa tactical pause saja. Ya memang Amerika dalam hal ini mencoba semaksimal mungkin untuk menghold, dan Amerika nanti akan memberitahu kepada Israel kalau memang nanti ada terjadi kesepakatan. Tetapi kesepakatan ini paling hanya ada 5 poin saja, tidak mungkin 10 poin atau 15 poin dari Amerika Serikat itu juga yang nanti akan disepakati. Saya melihatnya demikian sementara. Ya, ini menarik juga Mbak Aisyah bahwa sebelumnya juga ada presiden bahwa Amerika Serikat selalu gagalkan perundingan yang sudah terjadi sejak 2025 dan juga kemarin 28 Februari pada saat Oman melakukan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan ini ada sekutunya yaitu Israel yang tampaknya masih tidak setuju dengan terutama proksi dari Iran yaitu Lebanon. Menurut Anda apakah Amerika Serikat kali ini akan menepati kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan?
Pertama begini, kita harus melihat bahwa memang ada pola dari ucapan-ucapan yang kemudian dinyatakan oleh Presiden Trump ya, bahwa setiap kali harga minyak ini naik dan kemudian harga saham ini turun, maka Presiden Donald Trump akan mengutarakan suatu pernyataan yang membuat ya tren yang berkebalikan, yaitu harga minyak ya turun, lalu kemudian harga sahamnya naik. Nah ini kan sebenarnya tren yang sebenarnya tidak biasa di dalam keadaan perang. Dan kita sebenarnya saat ini merupakan kita masih menebak-nebak nih, di mana sebenarnya tujuan dari Trump ke depannya. Karena pada dasarnya gencatan senjata ini sebenarnya disetujui oleh kedua belah pihak, karena yang pertama Amerika Serikat sekarang memiliki strategic exhaustion ya. Jadi dia membutuhkan waktu sebenarnya untuk bisa menurunkan harga minyak dan kemudian juga harga-harga serta ya barang-barang lain seperti misalnya nitrogen based fertilizer, lalu kemudian juga kita bicara tentang helium sebagai salah satu material untuk memproduksi misalnya semikonduktor gitu untuk bisa menjaga kestabilan ekonomi dunia. Sementara itu saya rasa karena tadi Iran mengalami tactical defeat yang cukup besar di 2 hari terakhir ini, yang dilakukan oleh Iran adalah sebenarnya mengambil space untuk bisa melakukan rearrangement ya di dalam negaranya untuk bisa mengatur kembali strategi dan kemudian replenishing kekuatan militernya. Nah, kita kira di sini benar sepertinya kata Mas Evata tadi bahwa Israel ini sebenarnya tidak diajak berkonsultasi oleh Amerika Serikat, karena di sini Amerika Serikat khususnya Donald Trump mereka berusaha untuk mencari exit ramp untuk keluar dari peperangan ini. Tetapi kan mereka mencari cara yang paling tidak memalukan untuk Amerika Serikat, sehingga kemudian narasi-narasi yang dibalut itu di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, mereka kemudian menyatakan bahwa mereka ini menang sebenarnya di dalam peperangan ini. Ya, tetapi kan balik lagi ya, yang namanya perang itu kita tidak hanya bicara tentang kemenangan taktikal saja, tetapi kita harus melihat apakah political goal yang di awal ini bisa terpenuhi atau tidak. Nah, termasuk misalnya dari Pakistan ya, kita lihat sebenarnya ini ada upaya yang sebenarnya patut diapresiasi dan sangat piawai dari Pakistan. Tetapi ini kita juga harus waspada, apakah di masa depan nanti akan ada sabotase-sabotase yang dilakukan oleh Israel, atau bahkan worst case scenario itu adalah kemudian mundurnya Amerika Serikat karena tadi ya pengaruh dan tekanan diplomatik dari Israel. Saya rasa di sini ada 3 skenario utama yang saya khawatir sebenarnya. Yang pertama itu adalah ini best case skenario ketika perangnya memang berakhir di April ini ya dengan pembicaraan both America and Iran fold dan kemudian setuju terhadap perundingan, dan di sini yang paling penting adalah faktor trust dari Iran terhadap Amerika Serikat. Karena ada trauma yang kemudian muncul dari Iran ya setelah Amerika Serikat ini beberapa kali mundur dari perundingan dan malah menyerang. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah di bulan Juli nanti, karena perang di Timur Tengah khususnya di Gulf State itu selalu berakhir di musim summer karena panas, dan kemudian di sini kita harus mempertimbangkan juga willingness to fight dari tentaranya dan capability dari tentara Amerika Serikat. Nah, lalu yang ketiga ini di bulan November ini adalah skenario perang paling lama ya. Betul, ketika ada pemilu sela di mana kemudian kita tahu bahwa Republikan sekarang polling approval rate ini sangat jatuh, dan itu bisa sebenarnya menghilangkan political will Amerika Serikat untuk bertempur. Jadi saya rasa kita harus menyiapkan kemungkinan 3 skenario itu, meskipun lagi-lagi yang paling best skenario itu adalah di bulan April. Ya, menarik ini Mas Evata bahwa Israel tidak diajak berunding, tidak diajak konsultasi, dan kemudian juga ada keengganan dari Israel untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dari Amerika Serikat dengan Israel. Lalu, apakah bila ada upaya sabotase Israel menyerang Hizbullah, apakah otomatis kesepakatan gencatan senjata ini gugur? Akan kita bahas usai jeda hanya di Kompas Petang. Ya, Anda masih menyaksikan Kompas Petang terkait dengan pembahasan bagaimana dengan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran, dan apakah Israel ada upaya untuk mensabotase atas gencatan senjata ini. Kita akan membahasnya bersama Mas Evata Filomeno dari Universitas Udayana dan juga Mbak Aisyah Kusuma Somantri dari Peneliti Keamanan Internasional ISI. Kembali ke Mbak Evata, tadi Anda menyatakan bahwa Israel tidak diajak konsultasi, tidak diajak berunding bersama Amerika Serikat dan Iran. Lalu apakah bila nanti Israel menyerang Hizbullah, otomatis apakah kesepakatan gencatan senjata ini gugur? Ya, dalam beberapa catatan memang justru diplomasi ini hampir gagal, atau gencatan senjatanya hampir gagal karena informasi yang diberikan oleh Iran ya kepada para pasukan itu memang agak sedikit terlambat, sehingga sempat ada beberapa tembakan retaliasi yang akhirnya menuju ke wilayah Israel. Ini dikatakan sebagai bagian dari bentuk bahwa kesepakatan ini sangat rapuh dan tidak bisa berjalan lama. Tetapi kita bisa melihat bahwa juga
Perdana Menteri Israel menyampaikan mereka dengan tegas Lebanon bukanlah bagian dari kesepakatan dan mereka sama sekali ke depannya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pendudukan di wilayah Sungai Litani. Ya, jadi sudah ada beberapa periode yang mereka siapkan dalam beberapa perang juga. Mereka sangat berupaya semaksimal mungkin agar serangan eksistensial yang selama ini mengancam ya karena ada Hizbullah di wilayah Lebanon itu nanti ke depannya mereka akan menggerakkan kurang lebih sekarang itu ada 3 divisi ya yang nanti akan masuk dan menguasai wilayah Lebanon Selatan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada perbedaan sedikit corak pandang, tetapi mereka masih berada dalam satu kondisi ya bahwa tujuan politik dari Amerika ini kan sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah degradasi terhadap kemampuan militer dari Iran itu sendiri, pemukulan mundur ya, dan juga Ali Khamenei juga yang akhirnya wafat dan juga mereka berharap agar nanti ke depannya fasilitas-fasilitas teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Iran ini akhirnya berkurang secara drastis. Nah, tetapi kalau Israel ini kan tidak, Israel berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai diplomasi ini nanti malah melemahkan ya posisi-posisi tawar Israel karena memang Israel berada pada posisi yang cukup kritis. Kenapa? Karena kalau kita lihat petanya ini kan proksinya ada 3 gitu, ya milisi Irak ya itu juga melakukan serangan, Houthi juga sama, sesekali waktu mereka juga menembakkan berapa rudal-rudal, ya terus juga dari Lebanon dengan berapa serangan dan juga ada berapa titik-titik yang akhirnya hancur ya dan juga itu merupakan fasilitas-fasilitas infrastruktur dari masyarakat sipil ini yang akhirnya membuat Israel ketika memegang terlalu banyak battlefront, mereka terpaksa harus mengambil satu sikap bahwa Lebanon tidak termasuk dan posisi serta seluruh serangan yang mereka lakukan dianggap ini menjadi satu poin penting untuk nanti melakukan pendudukan secara total ya di wilayah selatan saja gitu nanti sebagai buffer zone lah gitu. Kalau itu menurut pandangan Israel. Kalau Amerika tentu memiliki pandangan yang berbeda, tetapi nanti kemungkinan kedepannya Amerika bisa saja exit dan mereka akan mensupport senjata saja kepada Israel. Dan nanti kita akan lihat nih posisi negara-negara teluk. Nah, disinilah baru peranan Dewan Keamanan PBB, ya, Sekretaris PBB Antonio Guterres juga sudah menyampaikan bahwa kesepakatannya harus dipatuhi secara total sehingga akhirnya nanti ke depannya ada mosi-mosi perdamaian dan ada upaya untuk mempermanenkan ya hal-hal yang cukup baik ini. Ya, demikian kalau saya lihat. Ya, Mbak Evata, ini tentu situasinya sangat kompleks. Lalu untuk saat ini apakah agar tercipta perdamaian Israel perlu dilibatkan dalam negosiasi di Islamabad, Pakistan hari Jumat nanti? Ya, tentu karena banyak sebenarnya sudah ada nih roadmap jangka panjang ya terkait keuntungan yang bisa diambil dan dimanfaatkan dari Selat Hormuz tersebut terhadap Iran. Lalu kemudian tentang pembukaan sanksi-sanksi. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya nanti juga harus dikoordinasikan ya dengan IAEA dan juga dengan DKPBB gitu. Jadi kita lihat di sini sebenarnya Iran berusaha untuk maximizing strategic value tetapi dengan tetap kemudian mempertahankan ya terma-terma yang mungkin bisa diterima oleh Amerika Serikat. Meskipun saya yakin di beberapa poin itu pasti akan dinegosiasikan kembali dan tidak mungkin kemudian diterima seluruhnya oleh Amerika Serikat. Baik, kita nantikan bagaimana upaya negosiasi dan juga diplomasi antara Amerika Serikat dengan Iran untuk mengakhiri perang dan tentu menjadi harapan seluruh dunia agar krisis di Timur Tengah ini berakhir dengan minimal gencatan senjata dan juga nanti adanya masa depan perdamaian di Timur Tengah. Terima kasih atas perspektifnya Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti keamanan internasional Indo Strategic Intelligence, dan juga Mas Evata Filomeno, pakar geostrategi dan geopolitik dari Universitas Udayana. Terima kasih.